Kita semua punya pergumulan masing-masing gitu ya. Semua punya pergumulan. Bahkan anak yang paling kecil, anak kecil pun sudah punya pergumulan. Mungkin dibully sama temannya, mungkin tidak dapat sesuatu. Semakin beranjak dewasa, kita merasa pergumulan kita semakin berat. Kadang-kadang tidak tertahankan gitu ya. Kadang-kadang nggak tertahankan. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus diizinkan Tuhan untuk mengecap kematian. Untuk mengalami pergumulan yang tidak pernah bisa kita pikirkan sebelumnya. Yang tidak pernah kita bisa alami. Ya, saya jadi teringat di Ibrani 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut, ia mengecap maut, taste death. Bagi semua manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita semua. Untuk membeli kita semua lunas. Dia harus mengalami ini. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, pada kita semua. Dan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, supaya kita semua yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan apa yang sudah dialami sama Tuhan sebagai manusia, Kristus Yesus sebagai manusia, itu adalah contoh. Adalah bagaimana cara dia memberikan contoh untuk kita. Bagaimana cara kita hidup. Dan sekali lagi, kita semua punya pergumulan. Kadang-kadang cukup egois merasa bahwa pergumulanku lebih berat daripada pergumulannya dia. Kayak gitu ya. Sering gitu kan. Waduh, saya lebih berat rasanya. Gitu. Yang lain tidak mengerti pergumulanku. Saya lebih berat rasanya pergumulanku. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan mengatur semua. Begitu sayangnya dia sama kita. Begitu dia sangat mengasihi kita. Dia turun dan memberikan contoh. Dia turun dan bukan cuma sekedar merintah gitu ya. Ayo jangan begini gitu misalnya. Ngomong sama Jepo. Ayo begini begitu. Enggak. Tapi mengalami sesuatu yang dialami oleh kita semua bahkan lebih. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Kita mau belajar dari ini. Judul yang tadi adalah Eloi, Eloi. Dan kita tahu apa yang Tuhan Yesus teriakkan di atas kayu salib. Eloi, dan itu bukan cuma sekedar meneriakkan biasa. Itu meneriakkan dengan segenap hati. Saya sering bilang bahasa kasar saya sampai jeroan keluar gitu rasanya gitu ya. Jadi meneriakkan Eloi, Eloi. Dan kita perlu melihat kenapa itu. Ya. Dan yang luar biasa lagi adalah Tuhan tahu loh. Dia tahu dia akan mengalami semua itu. Iya kan? Kita perlu belajar betul-betul membaca Injil. Membaca dan mempelajari. Mengenal bagaimana sebenarnya Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Kita perlu belajar, betul-betul kenal gitu. Betul-betul kenal, bukan cuma sekedar kenal ini, tapi kenal ini, kenal gitu. Gimana cara dia berpikir, gimana cara dia merasa, gimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia taat. Itu luar biasa sekali. Dan kita perlu belajar itu sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang menarik, yang bukan menarik, ini yang luar biasa adalah dia tahu sebelumnya bahwa dia akan mengalami semua itu. Dan apa yang kita lihat, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Ya, jauh melebihi apa yang menjadi pergumulan kita. Dan dia tahu di ayat-ayat sebelumnya bagaimana dia bilang dia mempersiapkan murid-muridnya bahwa dia akan
ditangkap, dia akan disiksa, dia akan mati. Dia tahu itu, dia tahu di Taman Getsemani dia sampai berlutut gitu ya. Saya pernah cerita bagaimana di rumah saya, rumah di Soweto di Lombok, ada figura Tuhan Yesus pakai baju putih, jubah gitu, dan entah kenapa waktu itu saya bisa melihat gitu ya. Saya bisa melihat kemudian dia jubah putih, kemudian berlutut, melihat ke atas gitu. Jadi anggun sekali, kemudian ada sorotan sinar rembulan. Reng gitu kan. Apakah sampai seanggun itu? Ternyata kan tidak. Kenapa kok digambarkan seanggun itu ya? Padahal itu dalam kondisi yang sangat luar biasa. Dia tahu apa yang dia akan alami dan itu bukan sesuatu yang mudah. Sebagai manusia ada ketakutan sampai dia bilang bahwa kalau boleh, ya kan? Kalau boleh lalukan cawan itu Tuhan. Kalau boleh lalukan cawan itu. Karena dia tahu cawan yang harus diteguknya. Tapi itu bukan permintaan sebenarnya. Itu hanya retorika. Dia bilang kalau boleh. Tapi dia tahu bahwa dia harus menegak dan menghabiskan cawan itu. Dia tahu. Dan di Yohanes 18 dia tahu waktunya sudah tiba. Jadi dia menyerahkan dirinya. Jadi cukup dia bilang Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan pada saat semua orang datang gitu ya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Dia tahu bahwa dia yang dicari. Jadi dia maju, dia menyerahkan dirinya karena dia tahu pergumulan. Kenapa dia menyerahkan dirinya untuk pergumulan yang bakal mengerikan ini? Karena dia mengasihi kita semua. Tidak bisa dianggap remeh. Kita sering, mungkin dari sekolah minggu itu yang tahu Tuhan Yesus dari sekolah minggu anak-anak kita ya kita ajarkan begitu. Jadi tahu gitu loh, oh Tuhan Yesus mati untuk kita. Tapi kalau kita tidak benar-benar kenal dan tahu apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus dan bagaimana dia besarnya mengasihi kita, maka kita bisa akan menyepelekan itu. Iya kan? Kita akan bisa menyepelekan itu. Kita perlu kenal dengan baik apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia maju ke depan, menyerahkan dirinya. Saking dia mengasihi kita dan tahu dengan meminum cawan itu, dia akan bisa beli kita semua. Dia bisa tebus kita semua. Dia tahu dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Dalam waktu singkat dia ditangkap tengah malam. Ini masih banyak perdebatan ya, tapi perhitungan dari para ahli seperti itu saya nyontoh. Dari tengah malam sampai jam 6 dia sudah ditangkap, kemudian dia dihujat. Dia sudah dihujat nih. Dan sudah dipukul, sudah digampar. Gitu. Tadi kata-katanya sangat sulit sekali. Apa tadi saya bilang? Pukul di pelipis gitu. Ini bukan cuma di pelipis. Sudah dihajar di tengah malam sampai pagi hari. Kemudian setelah itu dia dihadapkan pada Mahkamah Agung. Kemudian dihina-hina. Kemudian mulai dihadapkan pada Pilatus. Kemudian pergi ke Herodes. Balik lagi ke Pilatus. Dan itu bukan cuma sekedar cakap-cakap. Halo gimana kabarmu? Bukan cuma sekedar gitu. Ada begitu banyak orang. Ada begitu banyak prajurit yang sudah menghajar dia. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan yang luar biasa tadi, dia tahu dia akan mengalami itu untuk kita. Disiksa, disesah, ditelanjangi, dipakaikan jubah ungu untuk diolok-olok maksudnya. Kemudian apa? Dipakaikan mahkota duri. Kita yang sudah pernah belajar tentang hal ini tahu bahwa mahkota duri itu bukan cuma sekedar hiasan kan? Bukan cuma sekedar hiasan. Kalau nggak salah Koang atau Kubut ya pernah cerita bagaimana duri itu gitu loh. Sepanjang apa duri itu kemudian dipakukan sampai tembus tengkorak.
Itu enggak. Kita kalau kena paku saja sudah, membayangkan kena paku saja sudah bergidik semua rasanya gitu kan. Ini dipakukan sampai tembus tengkorak. Kemudian dipukul, disuruh pikul salib. Ketemu dengan Simon dari Kirene. Dan ada para perempuan yang menangisi dia. Gitu ya. Kemudian mulai jam 9 dia disalib. Dan disalib itu dipakukan ya. Dipakukan dan kaki yang begini itu saya nggak bisa contohkan di sini. Tapi itu membuat tulang jadi lepas. Apalagi waktu diangkat kayu salib itu. Kemudian ditaruh ke dalam lubang. Itu tulang lepas semua menurut penelitian dan apa yang dikatakan di Alkitab. Lepas semua dan itu enggak. Itu sakit. Sakit Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Ya. Dan itu sakit. Tapi dia kemudian masih jam 9 sampai jam 12 dengan semua hinaan, siksaan, ludahan, cambuk yang ada gitu ya. Mungkin lempar batu juga. Dengan dilihat sama begitu banyak orang. Dihina-hina. Tuhan masih bilang, ya Bapak ampuni mereka. Tuhan masih melihat penjahat yang ada kemudian bilang, pada hari ini engkau sama denganku di Firdaus. Dan Tuhan masih bisa melihat mamanya, ibunya, keluarganya. Yang sudah gak tahan kemudian menyerahkan ibunya pergi ke muridnya. Dan dia masih memperhatikan muridnya. Dan waktu dipukul apa segala macam tidak melawan. Gak mengeluarkan power kayak Iron Man gitu mungkin ya. Kok Iron Man sih? Apa dah? Gak ada sama sekali. Padahal punya. Gitu kan? Kalau mau kan bisa. Kita kadang-kadang digangguin saja sudah pingin mengeluarkan power yang kita gak punya. Seakan-akan bisa, jos. Padahal kita gak punya power yang seperti itu. Jadi pingin, Nah ini sampai dibegitukan dan dia diam. Diam Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menebus kita. Dan dia tahu dia harus mengalami itu. Dia tahu cangkir itu harus ditekuk. Kemudian tiba waktunya jam 12 sampai kurang lebih jam 3. Nanti kita baca ya. Di Matius 27. Ada kegelapan yang datang dan ada kesunyian. Dan setelah itu dia berteriak. Eloi, Eloi. Dan menyerahkan nyawanya. Yang luar biasa yang perlu kita pelajari. Karena dia memberikan contoh. Bagaimana kita semua yang punya pergumulan. Dan dia mengalami pergumulan itu. Dia mengalami pergumulan yang jauh lebih. Dan dia tahu itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dia tahu. Dia ditangkap dia gak ngelawan. Dia gak bales. Kita punya pergumulan, Tuhan Yesus punya pergumulan. Ini bukan pergumulan lah. Ini sudah, apakah ini bisa disebut pergumulan? Kok rasanya lebih dari pergumulan ya? Dan dia gak ngelawan. Dihina, difitnah, dicaci maki. Gak ngelawan. Diam. Lalu setelah semua proses yang ada, pikul salib. Bayangkan mikul salib masih bisa memperhatikan ada perempuan-perempuan yang menangisi dia dan bilang apa? Jangan khawatir, tidak perlu menangis. Masih bisa menghibur dan menenangkan. Nanti dibaca sendiri ya. Masih bisa menghibur dan menenangkan. Jangan khawatir. Kau perlu mengkhawatirkan bagaimana hidupmu malah seperti itu. Terus di atas kayu salib dengan segala kesakitan yang sudah dialami gitu ya. Dia diberikan anggur ya, dicocoki sesuatu, anggur yang bercampur dengan mur.
itu adalah semacam apa? Kayak morfin gitu efeknya, jadi penahan, painkiller. Painkiller, kalau kita ponstan kan, ini bukan. Ini painkiller beneran gitu ya. Dia cicipi sedikit, dia tahu itu apa. Dia tolak, Bapak Ibu Saudara. Nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu sekali lagi bahwa cawan itu harus dihabiskan. Untuk apa? Untuk kita. Jadi dia terima semua. Karena dia tahu bahwa dia harus terima itu, dia harus taat. Supaya apa? Untuk kita. Untuk menebus dosa kita. Sampai painkiller ditolak. Kemudian di tengah semua itu masih bisa mengampuni. Jadi ada pergumulan besar, difitnah dan disakiti masih. Saya berefleksi dengan apa yang saya alami. Pergumulan-pergumulan yang waktu saya alami rasanya pengen teriak gitu ya. Kok berat gitu. Kok rasanya gak fair. Terus sering teriak. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara sering apa enggak. Kayak sering teriak. Why me? Gitu. Why me? Why me? Kenapa aku? Tapi rada jahat ya itu ya. Kalau kenapa aku kan kayak seakan-akan bilang. Kenapa gak orang lain saja gitu. Kok jahat banget rasanya. Tapi bukan itu maksudnya. Cuma merasa why me gitu loh teriak. Kok dijahati sih? Kok gitu sih? Dan keinginan untuk membalas itu besar sekali. Bisa membayangkan saya dengan tampang seperti ini. Terus gemes. Tapi Tuhan bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Kita baca ya. Yuk, Lukas 23 ayat 34. Dan dalam kondisi bergumul seperti itu, Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Setelah disakiti, dihina, difitnah. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih mengampuni orang lain dalam pergumulannya. Di atas kayu salib, dihina oleh penjahat yang di sebelah kanannya, kalau nggak salah, kanan kiri, di sebelahnya. Kemudian yang satu bilang, Tuhan, aku percaya, ingat sama aku. Di atas kayu salib dia masih memperhatikan jiwa-jiwa di sekitar. Astaga. Ini sedang bergumul. Harusnya gimana nahan sakit gitu mungkin ya. Maksudnya gimana caranya supaya lebih gak sakit. Bukankah itu yang sering aku lakukan. Bagaimana caranya supaya lebih gak sakit. Gak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara. Tapi kan harusnya secara gak masuk akal gitu loh. Tapi dilakukan. Jadi dalam kondisi seperti itu. Dia masih mikirin jiwa-jiwa di sekitarnya dia. Masih bilang. Dia bersaksi, dia menginjil dengan apa yang dia lakukan kepada jiwa-jiwa di sekitar dia. Dan dalam kondisi seperti itu ada satu yang bilang, aku percaya Tuhan. Dalam kondisi itu dia masih memperhatikan keluarganya. Kita kalau lagi bergumul, mungkin kita perlu untuk refleksi sendiri. Kita kalau lagi bergumul, kalau saya pribadi kalau lagi bergumul saya lebih suka sendirian. Jangan ada yang dekat-dekat. Jangan ada yang dekat-dekat. Kalau lagi bergumul,
pingin sendiri. I need some time to like think something to solve my problem. Dan dia masih bisa memperhatikan jiwa-jiwa, masih bisa memperhatikan keluarganya, dan melihat ada ibunya. Dan masih bisa bilang sama muridnya, memperhatikan muridnya berarti. Itu anakmu, itu ibumu. Jagai. Gitu kan? Itu dia masih melakukan dalam posisi tersalib. Bergumul. Pergumulan yang besar. Besar yang tidak bisa kita bayangkan besarnya seperti apa. Tapi kemudian di jam 12, gelap datang. Gelap datang dan sunyi. Matius 27 ayat 45. Kita baca yuk. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan dalam kesakitan, kegelapan melingkupi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam gelap sunyi. Gelap sunyi. 3 jam. Dan 3 jam ini Tuhan Yesus sedang mencari. Dari tadi dari awal dia mencari, dia berpegang pada Tuhan Allah Bapanya. Dia berpegang pada Allah Bapanya. Itu sebabnya dia punya kekuatan untuk melalui semua itu, gitu kan? Dia berpegang tapi kemudian gelap sunyi. Sunyi bukan cuma sekedar sunyi, tapi sunyi. Tidak ada respon dari Allah Bapa. Apakah Allah Bapa ada di sana? Ada. Tapi tidak ada respon. 3 jam sakit, bergumul, sunyi. Nggak ada jawaban. Seperti pergumulan kita itu loh. Yang kita bilang, kok nggak ada jawabannya ya? Kok rasanya Tuhan nggak denger ya? Tuhan ada nggak ya? Tuhan. 3 jam sunyi, nggak ada jawaban. Dia mencari, dia bertanya, dia bergantung, cari Bapanya. Sunyi. Ada tapi terpisah. Kenapa? Karena dia sedang menanggung semua dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Dia Allah Bapa ada, tapi dia dijadikan dosa karena kita. Semua dosa kita itu sedang ditanggung di dalam Kristus. Dosa kita yang sudah lewat, dosa kita sekarang, dan juga dosa kita yang ke depan sudah ditanggung. Satu orang jahat saja kita sudah kita tahu dosanya sebesar apa. Ini dosa seluruh umat manusia. Ditanggung. Dan dia dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sunyi, terpisah. Waktu disalib dia masih tidak melawan. Waktu dicaci maki dia masih nggak melawan. Waktu dalam kondisi sakit dia masih bisa memperhatikan jiwa-jiwa, gitu kan ya? Masih bisa memperhatikan keluarga. Masih bisa memperhatikan orang lain. Tapi waktu sunyi terpisah dari Tuhannya.
Dia mencari bapaknya nggak ada, dia tahu bapaknya ada. 3 jam itu menanti dan akhirnya dia tidak kuat dan berteriak. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini bukan bertanya Tuhan di mana gitu. Dia tahu bapaknya ada. Tapi terpisah sehingga dia menjerit. Ini dari Mazmur 22 ayat 1. Dan kita bisa membaca Mazmur 22. Semua yang ditulis di Mazmur 22 itu dialami sama Kristus. Di atas kayu salib, mulai disesah, disiksa, dipukul, dibagi-bagikan jubahnya. Itu semua ada di Mazmur 22. Itu sebabnya pada saat dia mengalami itu karena dia sangat tahu Taurat. Dia tahu firman Tuhan, maka dia bisa tahu bahwa Mazmur 22 sedang berbicara tentang dia. Tapi karena dia menunggu 3 jam, tidak kuat. Dia kutip pakai bahasa Aram. Jadi bahasa asli dari Mazmur 22. Dia kutip dan dia teriak. Teriak. Mazmur Matius, kita baca yang Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Nah, kata berseru di sini bahasa aslinya adalah bawl. Berseru yang teriak menjerit gitu Bapak Ibu Saudara. Teriak menjerit. Mengutip dari Mazmur 22 ayat 1. Eloi, Eloi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia gak manggil Bapa loh sudah. Dia panggil ya Tuhanku yang ada di sana. Yang dia tahu ada. Lama sabachthani. Kenapa kau tinggalkan aku? Itu bukan pertanyaan. Itu hanya retorik. Karena dia tahu terpisah. Karena dia dijadikan dosa oleh kita. Dan dia harus menegak itu. Kalau kita ngelihat dari situ Bapak Ibu Saudara. Terlihat bagaimana dalam pergumulannya. Dalam pergumulan Kristus. Di atas kayu salib untuk kita. Gimana pergumulan kita gak ada apa-apanya gitu ya. Dalam pergumulannya dia bergantung penuh sama Bapa. Dia mencari, dia berpegang, dia bertanya, dia menunggu, dia bergantung penuh. Itu sebabnya kenapa 3 jam sunyi itu gak kuat rasanya karena terpisah oleh Bapa. Dan dia punya waktu berteriak Eloi, Eloi, Tuhanku, Tuhanku. Kalau pengulangan selalu punya arti kedekatan emosional. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Abraham, Abraham. Saul, Saul. Mengapa engkau menyakiti aku? Kalau 2 kali itu artinya ada kedekatan emosional. Dia tahu bapaknya di sana dan dia teriak. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Menjerit sepenuh hati roh jiwanya. Dekat secara emosional. Dan jeritan Eloi, Eloi itu juga memperlihatkan ada keyakinan total. Saya membacanya ada keyakinan total. Kenapa dia menyebutnya ya Tuhanku? Karena dia tahu bahwa ya Tuhanku, bahwa Tuhannya itu, bahwa Tuhan itu bicara tentang kuasa. Dia tahu kuasa Tuhan yang kuat. Dia tahu kuasa, jadi dia berteriak, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Setelah dia teriak, ya Tuhanku, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ada momen, nanti kalau dibaca ya, tidak tertulis tapi terasa ada momen jeda, di mana ada kesadaran bahwa ketaatannya itu kemenangannya. Ada momen jeda yang Kristus sadar. Dia menang. Karena dia taat. Sehingga muncul kelegaan.
Apa kelegaannya? Dia bilang, aku haus. Gitu kan? Sudah teriak karena sunyi tadi. Tapi kemudian momen sadar, aku menang karena taat. Jadi dia bilang, aku haus. Kemudian dia bilang, sudah selesai. Kemudian dia bilang, ya Bapa, bukan Tuhanku lagi. Dia ganti. Dia bilang, ya Bapakku, kuserahkan nyawaku. Kita punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan contoh. Dalam usahanya menebus dosa kita, menjadi dosa, dan meneguk cawan pergumulan yang luar biasa ini. Kita punya pergumulan. Ayo kita belajar dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Yang kita percaya. Jangan sepelekan apa yang dilakukan. Jangan sepelekan. Kemudian kita terapkan dalam hari-hari kita. Walk with Jesus every day. Pergumulan-pergumulan kita. Bagaimana waktu kita bergumul. Teriakan itu pada saat kita menanti Tuhan. Eloi, Eloi. Bergantung penuh, bukan cari solusi yang lain dulu. Bukan mengandalkan yang lain. Bukan berarti gak boleh minta bantuan, bukan. Tapi kalau mengandalkan bantuan dari orang lain, bukan bergantung sama Tuhan secara penuh. Itu tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Dekat secara emosional sama Tuhan. Punya keyakinan total. Kalaupun kita teriak, Bapa gitu ya. Bukan karena kita self pity. Tapi karena kita tahu bahwa kita ada dan apa yang kita alami itu sesuatu yang baik untuk kita. Dan itu adalah kejadian di mana kita bisa justru memperhatikan jiwa-jiwa dan menginjil dan memperkenalkan Kristus pada orang lain. Bagaimana orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Justru itu adalah kesempatan, bukan? Karena pergumulannya dia adalah kesempatan dia untuk memperlihatkan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu sadari bahwa kita menang, selalu sudah kadung menang. Kita itu sudah kadung menang. Yang terima Kristus itu sudah kadung menang. Sadari itu, kemudian dengan kelegaan ilahi yang Tuhan berikan, seperti diberikan pada Kristus di atas kayu salib. Tetap lapar dan haus akan Tuhan. Disiplin rohani, iman berpegang teguh, berserah dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat itu dalam pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, kita punya pergumulan. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Yuk sama-sama walk with Jesus every day. Saling menguatkan satu dengan yang lain dalam komunitas. Dan selalu mengingat bahwa Kristus mati untuk menebus dosa kita. Bukan waktu Jumat Agung saja ya, setahun sekali. Tapi setiap hari.